Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dimayani. Saya mahasiswa dari jurusan akuntansi dari Universitas UPI PTK Padang. Di sini saya bersama teman sekelompok saya. Di sini kami akan membahas tentang materi dari mata kuliah kami, yaitu hukum pajak. Materi yang kami bahas adalah peradilan dalam hukum pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengadilan pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan sendiri dipahami sebagai perselisihan yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya kekuasaan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Peradilan pajak merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus pemerintah atau bestur yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi. Peradilan ini terbagi dua, yaitu peradilan administrasi tidak murni dan peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi tidak murni ini disebut tidak murni karena dalam peradilan ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Peradilan administrasi tidak murni seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peradilan administrasi murni, peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut. Peradilan administrasi murni seperti penyelesaian sengketa pajak dulu oleh Majelis Pertimbangan Pajak pada tahun 1915 sampai dengan 1997 dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tahun 1997 sampai dengan 2001 dan sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amelia Fitri. Kepada Amelia Fitri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitri akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan pengadilan pajak. Pada penjelasan pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi badan peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung, di mana pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara. Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh ketua. Yang kedua, saya akan membahas tentang dasar hukum peradilan pajak. Pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kewenangan dan kekuasaan dari pengadilan pajak.
Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang kedua, dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Yang keempat, tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum. Yang kelima, sebagaimana pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final. Yang keenam, pengadilan pajak memiliki kuasa untuk memanggil atau meminta data dari keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya pembahasannya dilanjutkan oleh rekan saya Indriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu sengketa pajak. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bima masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sengketa pajak adalah yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau perlangsung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan, termaksud gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Surat Penyebab sengketa pajak. 1. Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP atau Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum. Tentu hal tersebut diperolehkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan DJP mengenai aturan perundang-undang. 3. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak yang harus disetor. 4. Keberatan atas sanksi denda pajak. Jenis gugatan dalam pengadilan pajak. Sesuai dengan kewenangan dan kekuasaannya, pengadilan pajak hanya bisa memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan dan diterima pengadilan pajak. 1. Tuntutan dan gugatan oleh negara kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. 2. Gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atas proses penagihan pajak yang dialaminya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heji Rismaya, PP 19-1155-11-0234 dari kelas akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Pengajuan gugatan oleh wajib pajak atas proses perpajakan harus dilakukan dengan melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Dalam pengajuan surat gugatan tersebut harus disertai dengan salinan putusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung lainnya, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa. Jika dalam proses gugatan penggugat meninggal dunia, pailit atau perusahaan yang dilikuidasi, maka surat gugatan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun tahapan dalam persidangan pajak adalah: yang pertama, diawali dengan penyampaian surat gugatan, uraian gugatan, dan surat bantahan antara wajib pajak sebagai penggugat dengan pihak yang tergugat. Yang kedua, penggugat memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara lisan dan memaparkan bukti terkait dengan sengketa pajak. Yang ketiga, penggugat diperkenankan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria. Yang keempat, penggugat berhak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian sengketa pajak. Prosedur penyelesaian sengketa pajak ada 4. Yang pertama itu ada keberatan. Dikategorikan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai peraturan. Surat keberatan oleh wajib pajak dapat disampaikan secara langsung atau dengan melalui online melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan resmi. Yang kedua, gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atas atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Gugatan disampaikan kepada pengadilan pajak, yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagian wajib pajak mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksa dan memutuskan perkara sengketa pajak. Maka dari itu, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan selanjutnya itu adalah banding. Apabila wajib pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam surat keputusan keberatan, wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak atas surat keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan dapat diajukan dengan alasan yang pertama, putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Yang kedua, bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda. Yang ketiga, bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang keempat, putusan yang senyatanya tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Atika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pembahasan tentang sengketa pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus sengketa pajak, yaitu dari PT ASEAN Agrico. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak pada PT ASEAN Agrico bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau Vincent yang melakukan pembobolan berangkas di PT ASEAN Agrico di Bank Fortis Singapura senilai $3,1 juta US pada tanggal 13 November 2000. Vincent pada saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller pada PT ASEAN Agrico, maka dia memang tahu seluk-beluk keuangannya. Pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan pada PT ASEAN Agrico dengan dilengkapi sejumlah dokumen dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross Border Explaining atau Underpricing of Export Sales, disusun sekitar tahun 2002. Pembeberan Vincent ini ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Direktorat Pajak, karena memang kasus permasalahan PT ASEAN Agrico tersebut berkaitan erat dengan perpajakan. Berdasarkan hasil penyelidikan pada 14 perusahaan yang termasuk pada PT ASEAN Agrico, terbukti terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 tersangka. Penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group meski masuk ke dalam kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun dapat diselesaikan di luar sidang peradilan. PT ASEAN Agri Group melayangkan keberatan karena menganggap SKP yang mencapai 1,95 triliun rupiah tidak sesuai karena melebihi keuntungan perusahaannya pada tahun 2002 sampai dengan 2004 yang hanya 1,24 triliun rupiah. Meski keberatan, PT ASEAN Agri Group tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika PT ASEAN Agri Group tidak melunasi utang pajak pada SKP setelah jatuh tempo, maka DJP dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, dan pemblokiran hingga pelelangan aset. Itulah salah satu contoh kasus dari sengketa pajak. Untuk semuanya yang telah menonton video ini,